Oke, mohon mic. Mohon mic di mute. Mohon mic di mute ya. Oke, nanti giliran tanya jawab silahkan dibuka mic-nya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Masih ada backsound nih. Apa nih? Hamdi, kemudian siapa? Azka, mohon di mute. Azka. Oke. Oke, baik. Saudara, oke, ini tampilan layar ini adalah tampilan yang tersaji di pertemuan pertama ya. Mestinya di pertemuan pertama tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah topik-topik ya, topik pembahasan selama kita kuliah. Oke. Jadi nomenklaturnya metode penelitian, tapi karena kita di prodi ilmu hadis ya, saya langsung mengadaptasinya menjadi metode penelitian hadis. Boleh jadi di beberapa perguruan tinggi lain istilahnya bukan metode ya, tetapi metodologi penelitian hadis. Metodologi dalam pengertian adalah proses atau langkah-langkah penelitian hadis atau alur atau flow yang harus diikuti dalam rangka penyelesaian tugas akhir gitu. Dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Nah, oke. Di pertemuan pertama kemarin muncul pertanyaan bahwa dari mata kuliah ini target kita apa sebetulnya? Apakah kita akan menjadi apakah mata kuliah ini akan membekali para mahasiswa meneliti hadis secara parsial, atau tujuannya adalah menyusun proposal penelitian yang ujung-ujungnya bermuara pada tugas akhir. Dan tugas akhir kita kan ada dua. Hari ini ya, ada skripsi, ada publikasi artikel jurnal. Meskipun kalau kita lihat, sebetulnya secara substansi tidak ada perbedaan. Apakah nanti outputnya adalah skripsi atau publikasi artikel jurnal. Dilihat dari mana? Dilihat dari sistematika ya. Dilihat dari sistematika. Jadi saudara, kalau kita lihat sistematika penelitian itu struktur kanonik ya, istilahnya istilah kanonik itu lawannya kan apokrif ya. Struktur kanoniknya adalah imrad. Jadi imrad itu adalah ini nih introduction. Jadi kalau kita lihat dari sini, imrad itu ini nih. Yang pertama adalah introduction. Yang kedua adalah method, yang ketiga adalah result and discussion, termasuk di dalamnya conclusion. Jadi kesimpulan ini masuk ke dalam result and discussion itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini belum memasukkan abstrak. Nanti kita lihat, saya harus berkonsultasi terlebih dahulu ke prodi, apakah mata kuliah ini memang mengharuskan sampai ke sana atau hanya sekedar pembuka ya, sekedar pembuka, sehingga nanti urusan kemudian mahasiswa bisa atau tidak membuat abstrak itu urusan prodi dengan pembimbing ya, pembimbing dan penguji, itu seperti itu.
Meskipun demikian, ketika outputnya misalkan juga diarahkan ke dalam publikasi artikel jurnal, maka abstrak itu harus juga disampaikan dan bahkan abstrak itu disimpan sebelum pendahuluan. Jadi di sini ada abstrak terlebih dahulu. Ya, di sini ada abstrak yang harus ditulis. Ya, jadi ada kemampuan menulis abstrak. Ya, ditulis oleh sebagai unsur kelengkapan atau unsur yang harus ada, yang wajib ada dalam publikasi artikel jurnal. Termasuk setelah abstrak itu adalah kata-kata kunci, ya, kata-kata kunci yang juga harus ada. Dan ini ada ada beberapa aturan, ya, atau ada sedikit aturan lah ya, ada sedikit aturan terkait dengan kata-kata kunci ini yang meskipun kemudian di kunci. Saya ngetiknya ini pakai mouse ya. Mohon maaf. Kata-kata kunci ya. Gitu. Oke. Nah, jadi aturannya sebetulnya aturan umumnya jadi gini, masing-masing jurnal itu memiliki format selingkung masing-masing sehingga biasanya ada ada guide khusus dari masing-masing jurnal itu terkait untuk kata-kata kunci. Nah, sebatas yang saya kuasai, kata-kata kunci itu kalau kita akan memilih 5, itu 3 dari judul, 2 dari konten. Itu yang saya tahu ya. Gitu. Jadi, tapi ya tentu saja itu tidak mengikat. Andai saudara menemukan aturan lain di jurnal tempat bermuaranya nanti publikasi artikel saudara, maka ikutilah aturan yang ada di situ. Oke, jadi ini ini anggap saja ini silabus ya, anggap saja ini silabus. Ini pokok-pokok bahasan kita selama 1 semester. Kita akan melihat, akan berlatih ya, akan berlatih menulis. Jadi mulai nanti insya Allah di pertemuan ketiga, semua mahasiswa itu sudah harus mulai memiliki narasi paragraf-paragraf dan diawali dari judul tentatif. Kenapa saya katakan tentatif? Ya boleh jadi judulnya kan berubah gitu. Nah itu dulu lah ya sebagai pembuka. Nah sekarang oke. Saya minta saudara, ya tadi kan saya sudah minta ya di PA Group, ada yang ada yang pernah menulis makalah nggak? Pernah, Pak. Nah, silakan. Siapa? Saya minta contoh satu aja dulu lah. Pernah, saya, Pak. Boleh, silakan. Siapa ini? Al-Musawir. Ya. Al-Musawir Dulu dan Ihsan Fadli. ya, 2 orang. Iya, nyantai. Yang penting isi absen isi kehadiran. Bukan isi absen ya. Absen kan tidak hadir. Itu kakak, Pak. Ya, silakan ketik di chat. Judul dulu. Judulnya. Dulu pernah ikut kelas sama Pak Busro. Gimana? Dulu pernah ikut kelas sama Pak Busro. Oh ya, nah Usuludin kan punya master tuh, Master Busro tuh. Ya, Usuludin punya Master Busro itu saya udah nggak usah nyampaikan materi itu kalau untuk publikasi artikel jurnal ya. Gitu kan. Oke. Pendekatan historis dalam studi Islam. Enggak, yang terkait dengan hadis deh. Oh. Terkait dengan hadis ya. Harus punya pertanyaan gitu ya. Kenapa kita? Enggak. Kami suruhnya kayak gitu. Aku udah nulis soalnya kayak gitu.
Oh, selain itu belum ada Pak kalau saya. Mata kuliah lain belum ada yang memberikan tugas makalah? Ada sih. Ya, sudah nggak apa-apa, pakai tugas mata kuliah lain aja. Kita coba review. Trik mempersulit diri. Jadi PJ-nya Pak Muris. Tujuan hukum Islam dalam praktek jual beli sistem PO. Ini mas seperti ini sebentar, saya pilih yang bawah aja ya. Saya pilih yang bawah ya. Ini malah seperti mahasiswa Fakultas Syariah nih yang tujuan hukum Islam. Coba itu judul ini makalah di fikih masa fikih ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya pilih yang punya Ahmad Wafi ya, Ahmad Wafi. Baik. Oke, mohon menunggu. Saya masuk dulu ke MS Word. Nah, yang lain silakan buka MS Word-nya masing-masing, ya. Kemudian mencoba berlatih sesuai dengan apa yang ada di layar ini, ya. Sesuai dengan apa yang ada di layar ini. Ya sambil berlatih lah, gitu ya. Sambil berlatih. Oke, kita gunakan dulu komposisi umum ya. Secara umum, oke, mari kita review judul ini. Ya, mari kita review judul ini. Oke, saya perbesar. Oh, sebentar. Biar kelihatan, biar terlihat perubahannya ya. Oke, ini saya copy, saya paste di bawah. Ini ya. Oke. Saya coba review mulai dari huruf. S-nya besar, U-nya besar, terhadap T-nya kecil. Kenapa? Karena itu kata sambung. Nah, hadis hanya besar dan tidak usah pakai T. Kenapa? Karena hadis sudah diserap dalam KBBI. Ya, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana review seorang reviewer. Pertama, ini judul terlalu umum. Ya. Dari mana? Dari kata umat. Ini umat ini siapa? Gitu. Ya. Oke, sebentar. Sebentar. Ini tadi Ahmad Wafi Samsudin ya. Ahmad Wafi Samsudin.
Oke. Jadi ini Ahmad Wafi Samsudin. Kemudian afiliasinya UIN Sunan Gunung Jati. Itu ya. Dan email Wafi, emailnya apa Wafi? Ahmad Wafi Samsudin @gmail, Pak. Biasa, Pak. Diketik deh, diketik. Oh, gunakan yang name @student. Name @student.unsgd.ac.id. Kalau itu belum punya, Pak. Aduh, masa belum punya? Udah semester berapa ini? 4 ya? Belum punya. Oke, kalau belum punya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau belum punya nggak apa-apa. Kalau belum punya nggak apa-apa. Oke. Nah ini ya, lihat ya. UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Nah, kenapa? Karena kan nanti kita akan apa? Kita akan registrasi login, ya, registrasi login, submit. Ini negaranya harus ada. Oke. Yang atasnya kita cut dulu ya. Ini yang atas kita cut. Oke, ini judul, ini autor, penulis, ini afiliasi, ini email, ya. Email. Oke. Berikutnya adalah abstrak. Ini kalau jurnal ya, Karena kan Usuludin sudah menerapkan kebijakan tugas akhirnya dengan publikasi jurnal. Nanti kalau untuk skripsi beda lagi. Ada penjelasannya yang agak sedikit berbeda. Oke. Sekarang kita lihat dulu judul ya. Kita lihat dulu judul. Nah ini Wafi punya pandangan lain nggak? Ini yang dimaksud umat itu siapa sih? Ya, seluruh manusia, Pak. Oh. Masa mau oke. Apakah Wafi selaku peneliti dengan judul penelitian ini akan mengumpulkan data dari seluruh manusia? Itu ya pertanyaannya ya. Jadi pastikan dulu gitu ya. Jadi ini siapa ini? Ini apa yang akan ditelitinya? Umatnya siapa? Gitu. Oke. Pendekatannya bisa pendekatan ormas. Misalkan gitu. Sikap siapa? Ormas misalkan di Indonesia ada 3 lah ya. Misalkan yang besar itu NU, Muhammadiyah, Persis. Nah, ini saya kasih clue ya. Mau mana yang dipilih? Seluruh manusia kan masa dari Sabang sampai Merauke aja kan repot tuh. Gitu ya. Oke, udah mulai dapat ya? Udah mulai dapat ya? Clue-nya udah mulai dapat nih. Sekarang saya kasih clue seluruh umat kita arahkan ke 3 ormas. Gitu. Oke, Pak. Mau yang mana? Mau Nahdlatul Ulama, mau Persatuan Islam, mau Muhammadiyah? Muhammadiyah, Pak. Oke. Muhammadiyahnya yang mana dulu? Ya, di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih dan tajdid. Nah, itu ya. Yang di majelis usahanya ya nggak usah ditanya. Gitu. Yang biasanya para ulama hadisnya kan di situ. Oke. Majelis sikap anggota majelis tarjih dan tajdid ya. Muhammadiyah ya.
Nah, kalau terhadap itu kata sambungnya pengaruh A terhadap B. Kalau sikap, nah ini tentang. Nah, tentang apa? Tentang hadis Hasan, misalkan begitu. Kenapa? Karena dalam majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah hanya memilih hadis sahih. Clear? Ah, gitu ya. Dapat ya? Nih, dapat nih. Oke, saya kembali ke judul awal. Jadi judul awalnya ini ya. Nah, judul awalnya kan begini. Ini setelah direview, umat menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Itu ya. Nih, hadis menjadi hadis hasan. Tuh, atau hadis doib, atau hadis palsu misalkan, ya hadis maudhu, terserah, silahkan. Gitu. Tapi yang jelas dari judul awal ini setelah direview jadilah seperti ini. Nah, bisa difahami, Wafi? Alhamdulillah Pak bisa. Oke. Nah, lakukan itu oleh semua. Ya. Jadi saya menjelaskan kepada Wafi juga menjelaskan ke semua. Ya. Ini kan sudah menggambarkan, oke. Nah, itu ya. Nih. Sudah menggambarkan topik penelitian. Gitu ya. Ini sudah menggambarkan topik penelitian. Siapa yang diteliti, apa yang diteliti. Siapa yang diteliti, ini anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, ini kan jelas nih. Jadi ukurannya jelas. Kalau kita sikap umat, ini ngukur umat tuh gimana sih? Tadi pas ditanya seluruh umat, nah ini kan repot ya. Gitu ya. Oke, kita sekarang sudah mulai berlatih mempartisi, memilih, kan gitu ya. Itu mempartisi, memilih dan seterusnya. Nah, itu silakan berlatih ya. Jadi yang begini-begini ini kan jam terbang. Semakin sering kita berlatih, maka semakin mahir kita. Ya, oke. Jadi siapanya dapat. Terus tentang apanya ya ini, tentang hadis hasan. Itu. Kenapa? Karena di Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara umum atau secara khusus Majelis Tarjih dan Tajdid lebih memilih hadis sahih dibanding hadis hasan. Namanya saja kan sudah tarjih. Memilih yang rajih, kan begitu ya? Gitu. Sementara dalam kitab-kitab dalam kitab-kitab ulumul hadis atau usulul hadis ya atau mustalahul hadis, hadis hasan itu tetap dijadikan sumber dan yuhtajju bih. Nah, itu kan seperti itu. Nah, apakah terjadi penolakan? Nah, atau sebetulnya sebetulnya hadis hasan juga digunakan ketika hadis sahih tidak ditemukan, misalkan begitu ya. Apakah memang betul begitu? Nah, itu juga kita kan tidak boleh nebak-nebak penelitian itu. Itu ya, itu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Oke. Jadi saudara, kalau kita lihat judul, ini judul ya, yang pertama nih. Oke, judul dapat ya. Selesai. Nah, sekarang di latar belakang masalah, di pendahuluan, dan pendahuluan itu paling tidak seperti ini. Latar belakang, batasan, rumusan, tujuan, kegunaan. Ini ya, latar belakang. Nah, yang pertama harus dilakukan di latar belakang itu buat narasi. Oke. Oke, jadi ini saya tidak membahas abstrak terlebih dahulu, tapi setelah judul kita masuk dulu ke latar belakang ya.
Jadi setelah judul kita masuk dulu ke latar belakang. Tuh. Jadi ini apa? Nanti kita pilih numberingnya. Nah, ya. Jadi latar belakang masalah. Kenapa diteliti? Ya. Oke. Kembali ke sebentar. Nah, ini kembali ke nomor 1 ya. Apa, kenapa, bagaimana, dan untuk apa. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan apa, jawaban singkatnya, apa itu penelitian? Penelitian adalah proses menjawab masalah. Proses memecahkan masalah berdasarkan langkah-langkah tertentu secara akademik. Itu aja dulu ya. Nanti per definisinya banyak lah di sumber-sumber ya. Per definisinya banyak di sumber-sumber. Yang jelas secara singkat itu. Ya. Kenapa harus dilakukan penelitian? Ini kan apa, kenapa? Kenapa ada penelitian? Karena memang ada masalah. Bagaimana penelitian itu dilakukan? Dilakukan menggunakan prinsip-prinsip proses akademik. Ya, untuk apa? Nah, untuk informasi itu untuk diketahui oleh yang membutuhkan, ya secara umum oleh manusia ya. Untuk apa? Itu sebagai sumber informasi. Sebagai sumber informasi yang yang akan digunakan oleh manusia yang membutuhkannya. Nah, itu paling tidak seperti itu. Jadi bisa untuk apa? Bisa untuk siapa ini sebetulnya ya. Itu. Nah, siapa yang melakukannya? Peneliti. Ya. Siapa peneliti itu? Ya, siapapun yang mengambil jenjang pendidikan S1, S2, S3, spesialis, dan jenjang-jenjang yang disetarakan, termasuk kegiatan-kegiatan penelitian berdasarkan fungsional tertentu. Siapa fungsional tertentu? Dosen, ya, penghulu, penyuluh, penyuluh agama, kemudian guru, ya, itu fungsional itu kan seperti itu ya. Jadi siapapun fungsional yang ada di negara kita itu wajib melakukan penelitian. Nah, jadi hasilnya nanti dipublikasikan dengan harapan publikasinya dibaca, diketahui sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat, tingkat literasi masyarakat untuk hal-hal yang diteliti itu menjadi meningkat dan kehidupannya menjadi membaik. Nah, itu ya. Jadi kan selama banyak masalah kan kehidupan itu tidak baik. Kapan kehidupan itu membaik? Ketika masalah yang dihadapi oleh masyarakat selesai dijawab, ya bukan selesai ya. Nggak ada yang selesai sebetulnya, kan masalah itu selalu muncul ya. Itu paling tidak masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu selesai. Nah, ketika masalah itu dihadapi oleh masyarakat, itu masalah masyarakat, masalah social problem. Nah, peneliti kemudian merubahnya menjadi academic problem. Karena masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu tidak semuanya bisa diselesaikan oleh penelitian akademik. Minyak goreng langka, itu masalah masyarakat itu, ya, itu nggak usah diteliti atau nggak usah diteliti dulu. Kenapa minyak goreng langka? Itu penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan kebijakan. Lakukanlah operasi pasar. Nah, itu seperti itu. Tapi ketika sekarang tahun berapa? Tahun 2022 ya. Ketika kita berada di tahun 2023 misalkan, 1 tahun ke depan, ingin tahu kenapa hari ini, kenapa di tahun 2022 minyak goreng langka, nah itu sangat berpeluang berubah dari masalah sosial, masalah masyarakat, menjadi masalah akademik atau academic problem. Muncullah misalkan ditemukan, oh ternyata
ini contoh aja ya, belum tentu juga yang saya katakan benar nih. Ternyata terjadi permintaan bahan baku biosolar itu, yang bahan baku mentahnya kan sama, sawit, sehingga yang asalnya dari minyak yang asalnya peruntukannya untuk minyak goreng sekarang dialihkan ke biosolar. Kenapa? Karena pasokan solar Rusia, Ukraina tersendat karena dua negara itu terjadi sedang terjadi pertikaian. Nah, misalkan seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi yang pertama itu jawabannya adalah seperti itu. Atau penjelasan singkatnya seperti itu. Yang kedua adalah penelitian hadis. Nah, kenapa menjadi penelitian hadis? Dalam hal ini hadis sebagai subjek matter. Ya karena mata kuliah ini disajikan di prodi hadis kan gitu ya. Itu jawaban sangat administratif itu. Nah, jawaban akademiknya karena dalam hadis memang banyak masalah. Itu ya. Hadisnya sendiri dari aspek otentisitas, dari aspek validitas, dari aspek reliabilitas, ya itu. Aspek otentisitas, hadis ini otentik atau tidak? Nah, gitu ya. Nah, hadis itu apa? Unsur-unsur hadis itu kan 3, rawi, sanad, matan. Ketika unsur tadi tidak terpenuhi secara dalam faktanya, maka muncul istilah lain apa? La aslalah. Misalkan tidak ada sanad. Ketika tidak ditemukan sanadnya, tidak bisa dikatakan hadis. Atau tidak bisa dijadikan subject matter penelitian hadis. Kenapa? Karena ada unsur hadis, ada satu unsur hadis yang tidak terpenuhi. Nah, bisa jadi kan begitu. Itunya ya. Oke, sekarang unsur-unsur hadisnya terpenuhi, tapi bermasalah. Jadi otentik is oke lah ya, ada rawi, ada sanad, ada matan. Gitu. Tapi setelah dicek misalkan sanadnya bermasalah atau rawinya bermasalah, ya. Sanadnya mutasil tapi rawinya bermasalah. Gitu ya. Sanadnya mausul, ya, di Bukhari atau di Muslim atau di Abu Daud, tapi di yang lain ternyata mauquf. Gitu ya. Itu seperti itu. Padahal yang dibicarakan sama. Contohnya apa? Itu wailul lil aqab minan nar itu ya. Wailul lil aqab minan nar. Apakah itu itu ada dalam satu rangkaian dengan teks asbigul wudu? Asbigul wudu wailul lil aqab minan nar. Ternyata setelah diteliti asbigul wudu itu perkataan Abu Hurairah. Wailul lil aqab minan nar itu perkataan Nabi. Dalam beberapa kitab ditemukan ternyata tidak ada penjelasan teks wailul lil aqab minan nar dengan asbigul wudu. Seolah-olah teks asbigul wudu itu adalah sabda Nabi. Nah, gitu ya. Itu contoh-contoh lah. Itu contoh-contoh, ya. Jadi dalam hal ini hadis sebagai subjek matter penelitian, ya, sebagai subjek matter penelitian. Ya istilah lainnya adalah sebagai objek penelitian, tapi itu biasanya tidak digunakan ya istilah objek penelitian itu. Lebih sering digunakan istilah subject matter. Ya subject matter itu adalah objek penelitian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menyiapkan proposal penelitian hadis. Nah, proposal penelitian hadis itu adalah ini. Unsur-unsur yang harus ada dalam proposal itu ini, mulai dari judul, pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan, rumusan, tujuan, kegunaan, ya, A, B, oh ini C ini, kenapa jadi A? Sebentar. Aduh. Ini A, B, kan ke bawahnya D. C, ya. A. Tuh, mohon tadi yang dikirim, yang dikirim apa?
Oh, yang dikirim ala ya, ABA. Tolong diganti lah ya. Tar, saya ganti biar tidak menyesatkan. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, ya, saya udah kirim di WA Group. Dan yang ininya kalau masih bisa saya delete, saya delete. Oke. Nah, tuh. Oke, itu ya. Jadi judul pendahuluan. Nah, berikutnya adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka untuk apa? Untuk melihat yang pertama kajian teori dari judul. Jadi kalau judulnya yang tadi apa? Judul yang tadi itu, nah ini ya, sikap anggota majelis tarjih. Yang pertama, sikap itu apa sih? Itu ya. Jadi cari pengertian sikap. Sikap itu apa? Nanti sikap ini kita tuliskan narasinya di sini. Di kajian teori. Apa itu sikap? Apa itu majelis tarjih dan tajdid? Apa itu hadis hasan? Ah, gitu. Itu ya. Kajian teori. Berikutnya, kajian tentang penelitian terdahulu. Adakah para peneliti terdahulu yang sudah meneliti tentang sikap? Sikap apa? Sikap ormas tertentu terhadap sesuatu. Terhadap hadis lah misalkan gitu ya. Gitu. Ternyata misalkan yang ada penelitiannya adalah Dewan Hizbah untuk Persatuan Islam misalkan, atau Bahsul Masail untuk Nahdlatul Ulama. Nah, bisa begitu. Nah, itu kemudian kita adaptasi. Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya di kajian pustaka ini, jadi setelah kita melakukan kajian teori, jadi kalau kajian teori itu yang dilihat adalah buku-buku babon, ya, buku-buku babon. Sikap itu apa sih? Sikap itu lebih ke agak ke psikologis misalkan. Berarti kan buku-buku babonnya ke teori psikologi yang digunakan. Bagaimana sikap itu? Ya. Atau mungkin tidak sikap, judulnya ganti aja Pak, respon misalkan, merespon hadis hasan itu seperti apa, karena misalkan majelis tarjih hanya menggunakan hadis sahih misalkan seperti itu, misal ya, ini contoh aja. Gitu. Oke, nah berikutnya adalah kerangka berpikir. Nah saudara, karena kita ini penelitiannya kualitatif, kuali ya, maka kerangka berpikir itu kita posisikan sebagai guide, alur, ya, bukan sebagai hipotesis. Itu. Jadi tidak akan lahir hipotesis dari kerangka berpikir kita, tapi sebagai alur, guide, langkah-langkah penelitian. Berbeda kalau penelitiannya kuantitatif yang menggunakan statistika itu ya. Nah, dari kerangka berpikir itu menjadi terlahir model penelitian kuantitatif itu. Nah, di kita di penelitian kualitatif siapapun ya, kerangka berpikir itu dipakai menjadi guide langkah-langkah penelitian. Nanti seperti apa contoh kerangka berpikir, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan gunakan. Nah, berikutnya adalah metode. Oke, saudara, ini yang di awal saya sempat bertanya kan, apakah mata kuliah ini membekali mahasiswa melakukan penelitian secara khusus terkait dengan hadis, atau kita ini menjadikan hadis sebagai subjek matter tadi. Nah, ini ya, ini. Jadi kalau secara khusus hadis, metodenya kan sudah ada, baku apa, takhrij dan dirosat hasanid, ya. Kemudian berikutnya setelah selesai sanad, naqdul, mutun. Udah aja itu. Sanad itu kan ya sanad rawi ya. Sanad, isnad, rawi itu satu ruang tuh. Sanad, isnad, rawi. Atau kalau mau dibuat dua ruang, jadi dalam satu ruang ada ruang masing-masing, ada ruang sanad, ada ruang rawi kan gitu. Ya, bisa jadi begitu. Nah,
Di ruang berikutnya itu matan. Jadi ada naqdul mutun. Nah, itu terkait untuk metode itu. Tapi ketika kita posisikan hadis sebagai atau dalam wilayah yang lebih luas, contohnya ini nih, ya, ini kan kita menjadi penelitian organisasi. Gitu ya. Pendekatannya ilmu sosial ini. Sikap, ya, sikap anggota. Ini kan ilmu sosial nih. Majelis Tarjih dan Tajdid. Ya, ini organisasi. Nah, kan gitu ya. Majelis Tarjih dan Tajdid, Bahsul Masail, kalau Majelis Tarjih dan Tajdid di Muhammadiyah, Bahsul Masail, Nahdlatul Ulama, atau Dewan Hizbah Persatuan Islam, atau apapun lah ya, ormasnya silahkan. Gitu. Nah, hadisnya sendiri kan di sini. Nah, gitu ya. Nah, peneliti, siapapun penelitinya, itu kan diasumsikan sudah paham betul apa yang dimaksud dengan hadis hasan. Jadi kalau hadis hasannya sudah tahu, berarti kan karena hadis hasan itu berada dalam wilayah penelitian kualitas, berarti kan diasumsikan peneliti sudah tahu apa itu hadis hasan, plus paket-paketnya. Berarti kalau hadis hasan tahu, berarti hadis sahih tahu. Berarti hadis dhaif tahu. Berarti hadis maudhu juga tahu. Berarti metodologi mustalah tahu. Gitu ya. Peneliti itu kan gitu. Ya, peneliti itu gitu. Oleh karena itu, saudara, kita tidak jarang menemukan peneliti itu banyak. Jadi kalau ini Ahmad Wafi Samsudin. Wafi mau ngajak siapa? Kalau boleh saya tanya. Ngajak apanya, Pak? Koautornya, penulis keduanya. Siapa ya? Nggak apa-apa, temannya, teman sebelah tuh. Lihat. Mau siapa? Start. Saya lihat ya. Tuh, Pak, Farhan, Pak. Farhan Palosa. Mana Farhan? Yang mana Farhan? Sebentar. Di sini, Pak. Farhan Palosa Ramadhani. Itu ya, nama lengkapnya itu ya. Farhan Palosa Ramadhani. Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang ini copy. Ini ya. Farhan Palosa Ramadhani. Betul nulisnya gini ya. Win, emailnya apa, Farhan? Emailnya diketik aja di chat. Belum punya juga yang itu ya, yang student. Belum, Pak. Nah, nih ya. Nah, jadi saudara, nah, kenapa ada co-author namanya? Jadi penulis kedua, penulis ketiga, bahkan bisa sampai penulis kelima lah, misalkan gitu ya. Itu karena masing-masing autor, masing-masing penulis itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saling melengkapi. Gitu, ya. Boleh jadi ini ilustrasi aja ya. Ahmad Wafi expertnya di ulumul hadisnya misalkan. Nah, boleh jadi nanti Farhan expertnya di kemuhammadiyahannya. Kan gitu. Ya. Nah, boleh jadi nanti siapa yang mencari sumber-sumber akademik terkait dengan sikap anggota organisasi. Masih dibutuhkan satu lagi, berarti silakan. Mau ngajak siapa? Nah, gitu ya. Silakan mau ngajak siapa, tambahkanlah di sini. Nah, gitu ya. Gitu.
Oke, jadi yang ini saya delete dulu ya. Ini saya delete. Kemudian bentar, ini saya bikin satu spasi dulu deh biar enak. Ini no dulu. Nah, ini kan. Ini biar enak dibaca aja dulu ya. Perbesar. Yang ini line spacingnya saya turunkan jadi berapa? 8 ya. 8. Oke. Ini dari sini kita turunkan juga 8. Ini ilustrasi ya. Belum tentu juga begini, nanti tergantung jurnalnya kan. Apalagi sudah pakai OJS, nanti sistem yang melakukan itu. Nah, dan abstrak, kita kasih bold, dan latar belakang masalah. Oke. So ya, jadi metodenya seperti itu. Kalau khusus hadis, kita sudah punya takhrij, ya, takhrij, dirasatul asanid dan naqdul mutun. Tapi kalau menjadi lebih kental art and humanities atau social sciences-nya, maka gunakanlah metode penelitian humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Itu ya, jadi sumber data, jenis pengumpulan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Jadi kalau judulnya seperti ini sumber datanya siapa? Anggota majelis tarjih. Kan gitu. Ya. Jenis datanya pendapat terkait sikap. Kan gitu. Ya. Data berikutnya terkait dengan hadis hasan atau hadis yang dinilai hasan oleh anggota majelis tarjih. Nah, itu kan begitu. Teknik pengumpulan data. Teknik analisis datanya analisis teks. Ya. Jadi pendapat anggota majelis tarjih dianalisis. Ya, misalkan saya anggota majelis tarjih ya, misalkan seperti itu. Ditanya oleh Wafi dan Palosa. Gitu. Pak Anton gimana menurut Pak Anton terkait dengan hadis hasan itu? Misalkan jawaban saya, selama masih ditemukan hadis sahih, maka saya tidak akan menggunakan hadis hasan untuk masalah yang penyelesaiannya menggunakan hadis itu. Nah, gitu ya. Itu. Contoh. Kenapa Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal misalkan? Ya, karena boleh jadi ini contoh ya, belum tentu juga begitu. Bentar lagi puasa itu. Ya. Menurut majelis tarjih dan tajrid misalkan ya. Hadis yang Pen Gumma Fakmilul Iddah itu derajatnya hasan. Misalkan begitu. Yang sahih fakdurulah. Misalkan begitu. Nah, itu kan data itu. Ya itu ya. Gitu. Yang sahih adalah fakdurulah gitu. Dan fakdurulah menurut pandangan majelis tarjih dan tajwid adalah hisab. Gitu. Fakdurulah. Hitunglah ya gitu. Itu seperti itu. Nah, itu boleh jadi saudara akan menemukan fenomena di masyarakat itu seperti itu. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, emang kenyataannya seperti apa? Ditanya, gitu, ya, ditanya. Siap ya, Wafi ya, melakukan wawancara ke anggota majelis tarjih dan tajwid. Ya, oke. Kalau ingin lebih spesifik, sikap anggota majelis tarjih dan tajwid Muhammadiyah Jawa Barat. Jawa Barat. Itu se-Indonesia kan capek. Ya, apa harus tanya semuanya kan nggak tahu juga, belum tentu juga ya. Wilayah Jawa Barat tentang hadis hasan. Nah, tentang hadis hasan terlalu banyak ya. Misalkan tentang hadis ru'yatul hilal.
Gitu. Atau tentang hadis hilal. Tentang hadis hilal ya, dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Nah, ini udah jadi nih. Ya. Ini udah jadi nih. Nah, kalau begitu karena ini kelembagaan, anggotanya dibuang. Nih. Kan tidak hanya anggota. Kalau sudah majelis tarjih dan tajdid. Tuh. Ya, gitu ya. Jadi ya. Jadi nih. Oke, sikap Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah wilayah Jawa Barat tentang hadis hilal ya dalam menentukan awal bulan Hijriyah atau hadis ru'yatul hilal aja lah biar enak ya hadis hilal. Ru'yat hamzah ya. Kalau hamzah pakai apostrofnya ini ru'yat al hilal. Tuh. Nah, ini contoh aja nih contoh. Nah, jadi ya. Oke, mari kita lanjut ke sini. Oke, metode. Berikutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dibagi dua, ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil berarti jadi apapun yang diperoleh dari Majelis Tarjih dan Tajdid oleh Wafi dan oleh Palosa itu dituangkan dalam hasil. Nah, itu ya. Jadi apapun lah hasil wawancara, hasil dokumentasi, hasil rekam YouTube, misalkan sekarang ada rekam YouTube tuh. Jadi sumber data diperoleh dari media online. Media online TV-mu. Itu ya. Kan sekarang ada TV-mu. TV Muhammadiyah. Tuh ya. Yang Bahsul Masail juga sama dari TV-nu. Itu. Yang Persis saya lupa tuh. Ada itu YouTube-nya itu ya. Nanti dilihatlah yang Persis. Atau ada yang tahu silahkan bunyi. Gitu ya. Itu. Nah, itu seperti itu. Jadi tuangkan dalam hasil. Nah, kemudian pembahasan, apa yang dimaksud dengan pembahasan? Pembahasan itu adalah membahas hasil. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat paparan hasil dengan menghubungkannya kepada pendapat para pakar sebelumnya. Itu. Sekarang gini, Muhammadiyah menggunakan fakdurulah, tidak menggunakan fakmilul indah. Salasin itu ya, misalkan seperti itu. Nah, siapa para ulama terdahulu yang memilih fakdurulah? Nah, itu. Ya, apakah selesai di situ? Tidak. Nah, dalam pembahasan itu ungkapkan juga siapa yang menolak fakdurulah atau mensyarah fakdurulah itu dengan fakmilul indah. Karena ada fakdurullah itu syarahnya fakmilul indah. Fakduru itu artinya istiqmah. Itu ada yang begitu. Jadi dengan ulama A sama dengan ulama B berbeda. Nah, itu paling tidak pembahasan itu seperti itu. Jadi mendialogkan berbagai pendapat atau paling tidak dua pendapat yang berbeda, yang warna-warni itu, yang beda warna itu. Gitu, ya, yang warna-warni itu. Nah, kemudian selanjutnya apa novelty-nya? Nah, ini kalau mau tambah novelty ya, bentar. 3 lah di sini ya. Novelty itu kebaruan. Ya. Novelty. Ini ya, novelty itu kebaruan. Novelty-nya apa sih? Karena penelitian itu harus ada novelty. Gitu. Novelty-nya adalah misalkan Muhammadiyah lebih atau Majelis Tarjih lebih berpegang kepada temuan sains, misalkan begitu. Ya, kenapa?
Karena dalam perhitungan astronomi sains, gerak benda angkasa itu dapat diprediksi secara akurat. Nah, misalkan begitu ya. Nah, itu. Ini contoh aja. Mana buktinya? Ya, buktinya sampai sekarang perhitungan gerhana matahari, gerhana bulan nggak pernah ada yang meleset. Kenapa tiba-tiba wujudul hilal atau ru'yatul hilal atau apapun dalam penentuan awal bulan Hijriah menjadi berbeda. Oh, gerhana nggak pernah berbeda itu antara misalkan 3 ormas besar itu ya, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa dalam awal Ramadan menjadi berbeda? Padahal misalkan dalam menentukan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan benda-benda angkasa di luar tanggal 1 bulan Hijriah tidak pernah terjadi perbedaan. Misalkan novelty-nya seperti itu, temuan temuan Wafi dan Palosa itu seperti itu, tuliskan saja, ya, tuliskan saja dalam sistematika novelty ini, itu, ya. Nah, kesimpulan itu terdiri dari 3. Yang utama adalah ini, jawaban pertanyaan penelitian. Ya, jadi jawaban pertanyaan penelitian, misalkan pertanyaan penelitiannya kalau judulnya seperti ini, ya, sikapnya berpegang kepada prinsip tarjih, gitu ya. Mana yang rojih? Nah, rojihnya menurut majelis tarjih dan tajdid. Sebab boleh jadi nanti rojih menurut yang lain berbeda ukurannya. Jadi rojihnya adalah rojih menurut tajdid, menurut majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah wilayah Jawa Barat. Tuh, seperti itu. Kemudian keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasannya penelitian ini hanya meneliti ini, tidak meneliti yang lain, dieksplisitkan. Rekomendasinya, nah, misalkan di sini ada rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Hal-hal yang belum diteliti dalam penelitian ini silahkan dilakukan penelitian oleh para peneliti berikutnya. Begitu. Gitu ya. Nah, gitu. Selesai itu berapa? 1 jam. Ya, selesai 1 jam ya. Itu selesai 1 jam tuh. Penelitian itu selesai 1 jam. Ya, ngobrol penelitiannya itu selesai 1 jam. Gitu. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Pak, ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, jurnal sama makalah sama enggak Pak? Ya, tergantung kita lah. Ya, tergantung kita. Saya di kelas lain, kan di sini ngajarnya metode penelitian ya. Di kelas lain kan ngajar mata kuliah. Mata kuliah bukan metode penelitian. Saya memformat makalah mahasiswa dalam format artikel jurnal. Gitu ya. Tuh. Jadi agar, makanya tadi saya minta contoh makalah dari mata kuliah lain. Jadi kalau siapa ini, Ahmad Nur Rafiq, punya makalah dari mata kuliah lain, Ya. ingin diformat artikel jurnal kan, mari kita lakukan. Mari kita lakukan ya. Gitu. Gitu. Jadi boleh kirim, ada nggak soft file-nya sekarang? Ya, ada Pak. Hah? Kalau ada saya tunggu sekarang. Di WA. Iya boleh di WA, di chat Zoom juga boleh. Saya tunggu ya. Gimana? Nggak kedenger, suaranya putus-putus. Di WA aja Pak ya. Boleh. Sok, saya tunggu. Nah, sambil menunggu Ahmad Nur Rafiq, yang lain ada pertanyaan?
Ada Pak. Ya, silakan. Kalau untuk lampiran itu wajib ada Pak atau gimana Pak? Ya tergantung. Misalkan begini, kita nulis tahrij. Nah, tahrij itu kan lampirannya banyak tuh, ya. Tahrij misalkan metode kedua pakai Jamiyah Shogir misalkan. Kan Jamiyah Shogirnya nggak perlu kita masukkan dalam konten. Tapi anggap saja reviewer minta kepada penulis, mana bukti Anda menggunakan Jamiyah Shogir? Tolong lampirkan. Maka simpanlah dalam lampiran. Contoh ya, itu seperti itu. Gitu. Jadi begini saudara, artikel jurnal itu singkat padat, Jawami'ul Kalim, itu ya artikel jurnal itu. Nah, karena seperti itu, andai kita tidak diminta kelengkapan lampirannya sebagai bukti proses kita melakukan riset, melakukan penelitian, ya selesai, nggak usah. Kita tinggal amankan saja. Kenapa? Kenapa harus diamankan? Karena boleh jadi nanti ada orang yang bertanya. Makanya saudara, ini afiliasi dan email, ini wajib ada. Bahkan ada jurnal yang mewajibkan nomor HP. Nomor seluler ya. Nomor HP, nomor seluler itu ada yang mewajibkan ada itu. Kewajiban dicantumkan. Ahmad Wafi nomor WA-nya berapa? Dicantumkan di sini. Ya, Farhan Palosa nomor WA-nya itu ada yang begitu. Ya, misalkan contoh aja nih. Ya, pos. Plus 62 14 234 234 misalkan gitu. Nah, ada yang begini. Ya. Ada yang begini. Ini seluler number yang pertama, seluler number yang kedua. Ada yang email dan seluler numbernya hanya untuk corresponding author. Ada. Jadi masing-masing jurnal, masing-masing gaya selingkuh, ya, format selingkuh. Oke, sebentar. Sudah Pak, dikirim Pak di grup. Oke. Nah, asbabun nuzul ya. Ya. Oke, mungkin sebagian ada yang mahir, ada yang belum. Oke, yang belum mahir Mendeley, mari kita belajar. Nyantai. Oke, ini ya. Asbabun nuzul, kajian historis, turunnya ayat. Ya Pak. Saya review dulu judul ya. Ya Pak, boleh. Setelah kita mengetahui asbabun nuzul, apa yang kita peroleh? Setelah kita mengetahui asbabun nuzul, apa yang kita peroleh? Kandungan ayat. Mana ayat? Atau apa? Ntar, mari kita lihat. Mana kesimpulan?
Nah, ini sangat besar dalam membantu seseorang memahami dan menafsirkan Al-Quran. Nih ya, nih ya, nih. Jadi dari sini kita ambil sebagai judul. Ya, Asbabun Nuzul, kajian historis turunnya ayat Al-Quran. Nah, saya lebih memilih, karena itu kita temuannya seperti itu, Asbabun Nuzul dan penafsiran. Itu. Bahwa nanti ada kajian historisnya, is okay. Gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Ah, gitu. Nah, oke, Asbabun Nuzul dan penafsiran. B. B-nya kecil ya. Tuh. Ini contoh, ini delete. Itu oke. Saya mencukupkan UIN, Sunan Jati Bandung, Indonesia. Ya, itu. Saudara, oke. Minggu depan saya berharap semua sudah punya @student.uinsgd ya. Agar webometrik kita tetap juara dunia. Gitu ya. Bukan saya melarang pakai Gmail, bukan. Cuman kan kita udah juara dunia webometrik, sayang kan? Juara dunia webometrik tiba-tiba nanti disalib oleh perguruan tinggi lain. Itu ya. Jadi UIN Sunan Gunung Jati, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Indonesia. Oke, abstrak. Oke, sekarang oke, bentar saudara. Saudara, ini kan sudah lewat ya waktu. Bagi Ya, yang mau sholat duhur, barangkali Indonesia Timur udah jam 2 nih. Ya, silakan ya, nyantai aja. Bagi yang masih tetap kuliah, oke. Ya. Oke. Nah, saudara, oke, di abstrak itu apa sih? Oke, ini review saya langsung ya. Artikel ini membahas atau mendiskusikan ya tentang ya fungsi, kan fungsi ya, ya Pak. atau kontribusi. Kontribusi ya, kontribusi apa? Riwayat. Riwayat apa? Riwayat asbab nuzul. Kan asbab nuzul riwayat kan? Itu. Ya Pak. Bagi, kontribusi bagi ya. Bagi penafsiran ayat. Nah, kan gitu. Ya Pak. Iya. Tuh. Kontribusi asbabun nuzul bagi penafsiran ayat Al-Quran. Nah, gitu. Dah, segitu aja. Berikutnya penelitian ini atau kajian ini, ya kajian atau penelitian, kajian lah ya, kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka. Ya Studi Pak. pustaka kan? Ya. Oke. Kajian ini. Tuh. Sumber data sebutkan. Jenis data sebutkan. Teknik pengumpulan data sebutkan. Teknik analisis data sebutkan. Ya. Ya Pak. Artikel ini menemukan bahwa ini
Nona. Dalam kajian asbabun nuzul terdapat korelasi. Nah, itu. Oh, iya. Terdapat korelasi antara nas dan realitas. Korelasi antara koma untuk dialektika yang terdiri antara keduanya. Ya. Asbabun nuzul memberikan pengetahuan terhadap hubungan nas dan realitas. Udah segitu aja. Yap. Ya, oke, ini titik koma berarti bahkan mampu menguak inti dari latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Udah segini, ini titik. Nah, mengetahui asbabun nuzul dapat membantu mengetahui makna, mengetahui tafsir ayat Al-Quran, serta mengetahui kandungan, mengetahui tafsir dan kandungan. Oh, ya, titik. Dalam abstrak nggak boleh motif. Nah, segini tuh abstrak selesai. Baik, Pak. Nah, ya. Ya, Oke. Nanti penulis keduanya saya ya. ya Pak, boleh Pak. Nah, gitu. Oke. Ini udah di booking nih. Muhammad Anton Atoillah. Ah, gitu ya penulis kedua ya. Ya Pak. Nih. Terus email saya. Nah, itu. Yang lebih Sebentar. Anda mengambil ayat apa nih? Ayat apa yang dijadikan ini? Ada contohnya nggak? Ayat apa yang ditafsirkan? Yang dirujuk untuk asbabun nuzul ini ayat apa? Ada nggak? nggak ada Pak. Ah, terus gini pertanyaan saya, carilah ayat yang ada asbabun nuzulnya. Bentar. Iza jaa nasrullah. Surat apa itu? An-Nasr. Ya. Dan penafsiran surat An-Nasr. Gitu ya. Itu. Kan An-Nasr itu beda kan respon sahabat dengan apa yang sebenarnya. Mari kita lihat ya. Nah, saudara yang udah lapar sambil makan deh. Agak Pak, ini lebih. Ya, asbab. Ini direkod kan Pak? Nah, direkam, kalem. Berarti nanti bisa dilihat diulang ya Pak ya? Kalem. Yang mau makan dulu, mau sholat dulu deh. Saya aja sholat dulu deh Pak. Ya. Ya Pak, saya juga Pak mau sholat dulu Pak. Ya, sok, sholat dulu. Oh,
Tuh kan ini. Tuh. Sebentar. Ini ya. Pekerjaan ba'di ahli ilm anna hadhihi surah ay suratun Nasr nuzilat ba'da ruju'ir Rasul al-Karim alaihi salatu wassalam min ghazwati Hunain. Wa qala ba'du ulama inna suratun Nasr nuzilat fi zamani ghazwati Khaybar. Tuh kan? Ini. Ya. Ini ya. Baik, Pak. Ini oke. Jadi saya langsung review ya. Ini cobalah asbabun nuzul dan gitu ya. Kontribusi kenapa jadi Arab? Ya. Bagi penafsiran surat An-Nasr. Nah, ini kalau kita lihat ini udah dapat nih masalahnya. Kenapa? Karena di sini terjadi perbedaan. Ba'du ahli ilmi mengatakan Ghazwah Hunain, yang lain mengatakan Ghazwah Khaybar. Gitu ya. Gitu. Padahal fakana Nasr ba'da zalik Rasulullah SAW wal fathul mubin al-azim fi yaumi fathi Makkah. Tuh. Ya. Gitu ya. Ini udah dapat nih. Gitu. Ya, lanjut ya. Lanjut siapa? Nur Rafiq ya. Lanjut. Gitu. Oh, jadi nih, mari kita kirim. Nanti ke mana? Coba aja kita kirim ke Scopus lah, gitu. Masa kalah sama anak UNJ? Ini provokasi nih, ya. Ini provokasi nih, gitu. Oke, saya pikir cukup lah ya. Udah hampir setengah satu nih. Udah hampir setengah satu. Nah, jadi, oke. Ini terima kasih ya, kuliahnya interaktif ya. Semua bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan, dan kita dapat contoh yang konkret ya. Kita dapat contoh yang konkret dari apa yang di layar, tinggal kita mulai buka. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Mari kita mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.